Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat JIH, ketemu lagi dengan saya Via di JIH Podcast dalam program Healthy Corner. Nah, sahabat JIH, tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik menarik lagi tentang kesehatan bersama narasumber kita yang sudah expert di bidangnya. Nah, sebelumnya saya mau sapa dulu deh narasumber kita, langsung aja ya. Oke deh, halo Dokter Yuri. Halo Dokter Sia, Oke ya. deh, salam kenal Kak, sehat dong. alhamdulillah Dokter Sia sehat, Sehat, ya. alhamdulillah. Oke deh. Walaupun cuaca tidak sehat Iya ya ini. betul, kurang mendukung ya Dok ya, agak Iya remang-remang gimana gitu, iya, syahdu. Oke deh. Baik, sahabat JIH, saya perkenalkan dulu nih sebelumnya, walaupun mungkin sahabat JIH semua udah pada kenal nih ya. Jadi di hadapan saya ada Dokter Yuri, spesialis urologi konsultan i anak ya Dok ya? iya Urologi anak gitu ya Dok iya ya? benar. Oke deh siap. Nah pastinya sahabat JIH semua udah nggak asing nih dengan Dokter Yuri, mungkin udah ada yang berobat, udah ada yang melakukan tindakan tertentu mungkin dengan Iya, Dokter Yuri ya? Karena memang beliau ini salah satu dokter urologi yang ada di Rumah Sakit JIH, betul ya, Dok? benar Dokter Oke, Sia. siap kayak gitu. Dok, kita hari ini mau bincang-bincang ya, Dok, ya, bincang-bincang santai kali Bincang-bincang ya? santai ya, karena udah Hari ini disiapkan jus juga kan di iya depan kita. betul, iya, jangan lupa nanti kita minum ya, Dok. Iya, Oke deh. Dokter, kita hari ini mau membahas tema tentang sunat ya, Dok, ya? sunat ya Atau benar. hitan mungkin Iya, ya bahasanya, oke. mhm, Tentang hitan. Nah, di sini tema kita adalah apakah anak gemuk bisa disunat? Nah, menarik kan sama ya semua. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi kita mau langsung bahas aja ya, Dok, ya. boleh Jadi Dokter kita mau Sia, bahas iya tentang masalah sunat pada anak gemuk nih, Dok, iya. gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin untuk opening, Dok, biar sahabat JIH semua tahu, eee, pertanyaan pertama langsung ke, apakah anak gemuk bisa disunat, Dok? Oke, kalau misalnya kita lihat di anak gemuk ya, kita harus lihat dulu Mhm. apakah, penisnya itu normal atau tidak. Oke. Iya, kalau dia normal, maka dia akan bisa disunat. Tapi Mhm. kalau tidak normal, itu tidak bisa disunat secara biasa. Oke. Ada metode khusus yang harus dilakukan untuk men-treatment, penis pada anak gemuk Anak itu, gemuk ya. itu. Mhm. Apakah itu kelainan bawaan atau tidak, Mhm seperti mhm. itu kan. Karena kadang-kadang anaknya kan lahir nggak gemuk, tiba-tiba dalam Mhm. pertumbuhan gemuk, Iya, ya seperti itu kan. betul Nah, betul. kejadian yang paling sering pada anak gemuk itu namanya, penisnya itu tersembunyi, hidden penis, Oh, burit penis, atau concealed penis namanya. oke oke. Nah, dalam penis yang tersembunyi itu atau hidden penis itu, nah itu penisnya harus dikeluarkan dulu, baru Mmm, kulit yang ada itu kita gunakan untuk menutupi batang penis yang sudah kita keluarkan. oke. Nah, seperti itu. Jadi apapun usianya, mau dari bayi, sunat itu lebih cepat lebih baik, Mhm tapi mhm. tetap harus diperhatikan penisnya normal atau Oh, tidak. oke, Jadi baik. nanti untuk, sahabat JIH semua nanti kita akan lihatkan mungkin berapa gambar, ini normal atau tidak mungkin nanti di Oh, akhir-akhir di akhir-akhir ya. acara Iya nanti ya, Dok, baik iya, kalau gitu. Jadi intinya sebenarnya kalau ditanya apakah bisa disunat atau tidak, bisa jawabannya ya, Dok, bisa ya, tapi tergantung gitu ya. tergantung. Tergantung lagi dari kondisi si penisnya sendiri gitu ya, Iya, apakah memang dia bisa disunat atau tidak, kan benar seperti seperti itu. itu, ya. Nah, Dok, kalau misalnya memang ternyata mungkin belum bisa untuk disunat tadi gitu Mhm, ya, Dok, ya, apa yang mesti kita lakukan dulu, Dok? Menunggu atau mungkin ada, terapi, Dok, yang bisa diberikan gitu, terhadap anak gemuk ini terutama mungkin ya? iya. Kalau pada, anak gemuk dan memang dia itu, burit penis ya, Mhm mhm. burit penis dalam, standar atau SOP kedokteran, kontraindikasi untuk dilakukan sirkumsisi, Oh, oke. burit penis. Jadi tidak bisa dilakukan sirkumsisi biasa. Mhm, Tapi kalau dia memang hanya karena fimosis, mhm. seperti itu boleh disunat disunat biasa. Oke. Nah, ada lagi kita harus bedakan juga, dia mikropenis atau tidak. Oh, iya Kalau baik. mikropenis berarti penisnya kecil. Kecil, Nah, heeh. kalau penis kecil memang itu adalah, eee, treatment itu. Nah, burit penis itu tadi yang saya sampaikan itu ya sama tadi seperti yang tadi, hidden penis, seperti Mhm concealed penis, mhm. ya seperti itu. Oke oke. Berarti, sebenarnya sebelum dilakukan sunat untuk anak gemuk ini, Mhm untuk beberapa kasus tertentu mungkin terutama yang tadi mikropenis yang dia dia, apa ya, istilahnya penisnya kecil gitu ya, mhm. Dok, bisa diterapi dulu berarti, Dok? Iya memang kalau untuk, mikropenis itu ada Mhm. hormonal terapi yang kita lakukan Oh, oke. untuk memperpanjang
panjangnya penis, terus Mhm, glans penis, jadi, heeh. untuk proporsional dilakukan hitan, seperti itu. Oke, siap kalau gitu. Wah, menarik ya, sahabat Jiha. Iya, Jadi seperti itu ya ternyata. Oke benar. deh. Jadi, kalau misalnya ya sebenarnya memang tetap ya harus dikonsultasikan ya, Tapi Dok, satu ya lagi Dokter semuanya. Via, Heeh, apa kalau dia, anak Dok? gemuk sebelum disunat perlu diet nggak? Oh iya betul. Nah, Oke. gitu. Nah, kalau soal diet, itu boleh-boleh saja, tidak ada Mhm, masalah, mau diet mhm, dulu. Tapi kadang-kadang kan kalau di muslim sendiri, mhm. ataupun di sahabat JIH biasa ayah bundanya, Iya "Oh, iya. saya mau lebih cepat disunat," gitu kan. Heeh Ya heeh. boleh, tapi dengan metode khusus gitu loh. Tapi kalau mau diet Oke. dulu boleh nggak? Boleh, nggak ada Boleh masalah ya, mau diet heeh. dulu, mungkin kita lihat nanti apakah penisnya bisa keluar atau Atau tidak. tidak? Kalau tidak keluar tetap harus dengan metode khusus. Iya, Tapi oke. kalau sudah keluar ya boleh disunat secara biasa, Secara bisa seperti ya, itu. oke siap kalau gitu. Tapi mungkin kayaknya agak susah ya, Dok, kalau anak-anak suruh diet ya? Iya, Iya, kayaknya nanti kalau misalnya disuruh diet bilang mamanya apa, ayah bundanya pelit, sulit iya. ya. Agak susah deh, Dok, gitu. Iya Apalagi anak-anak kan, Dok, maksudnya disuruh dia nggak makan gitu atau mungkin mengurangi makan kayaknya agak susah deh ya. iya bener Aduh langsung aja lah konsultasi aja lah ya, Dok, bener daripada sulit gitu. bener, Oke kalau gitu menarik. Baik, jadi gitu ya sahabat JIH ya. Jadi sebenarnya tadi balik lagi bisa gitu ya, bisa, tapi tadi tergantung lagi mhm, kemudian ada metode-metode khusus yang mungkin nanti kita bahas sedikit ya, Dok, ya di iya belakang ya, metode apa sih yang bisa kita lakukan untuk anak-anak gemuk ini bila mau disunat atau dihitan kan benar, seperti iya, itu. Baik, kalau gitu menarik sekali. Nah, Dok, tadi kita udah ngebahas masalah, apa namanya, teknik nih, Dok, mhm, gitu ya. Kita mungkin langsung bahas aja, Dok, kira-kira teknik yang seperti apa sih, Dok, yang bisa dilakukan gitu atau metode apa yang bisa kita lakukan untuk hitan pada tadi, terutama anak yang gemuk yang iya. mungkin dengan kasus yang agak susah gitu loh, Dok. Apa sih, Dok, kira-kira, Dok? Kalau kalau misalnya kita di JIH, Mhm. metodenya memang sesuai keinginan ayah bunda. Oke, Iya, kalau ayah gitu bunda mau apa, bersabda apa JIH ya, bisa Dok? apa, Oke, gitu. sih. Jadi, Baik. semua metode itu sebenarnya, apa namanya, nggak ada masalah. Heeh, Mau pakai, hitan modern, iya, mau pakai hitan tradisional, itu tradisional, kalau sirkumsisi, mhm. asal normal, itu bisa semua Oh, dilakukan. oke, Jadi siap, kalau ayah bunda mau metode apa, biasanya kalau di mhm. JIH kita udah siapkan semuanya, Oke, ya. siap, Terus kalau seandainya, misalnya ada kelainan, ya mhm. kita bisa juga untuk melakukan rekonstruksinya. Oh, Iya, baik baik seperti itu, baik. Iya iya, siap kalau gitu. Berarti tadi balik lagi sebenarnya ya tergantung lagi ya, Dok, ya, tergantung tergantung dia. dari kondisi gitu ya, dari si Iya. penisnya sendiri. Sebenarnya kalau untuk yang normal aja mau metode apa pun bisa ya, Dok, Bisa ya, mau kadang-kadang kan kalau konvensional ayah bunda heeh. ini kan misalnya, "Dok, dijahit atau Oh, enggak?" iya Gitu kan. betul betul. Bisa kita di sini juga bisa nggak Bisa dijahit ya. ya. Ada yang, "Dok, laser tanpa berdarahan," katanya gitu. Nah, kalau laser itu nggak ada Nggak tuh. ada, oke. Iya Tapi banyak Dok yang mintanya iya, kayak gitu, laser itu bener nggak ya ada. Dok? Tapi, Heeh. apa namanya, kalau penggunaan laser untuk jaringan, kalau misalnya untuk disunat itu, Heeh. tidak ada, bukan Heeh. laser itu. Heeh. Apa Dok, sebenarnya apa sih Dok sebutannya Dok, kalau misalnya yang, apa sih, orang tua sebut dengan kayak, "Ini metodenya di laser atau diapain?" Gitu? Biasanya laser-laser yang disampaikan ke pasien itu adalah, Mhm. kawat yang membara itu, Oh iya, ya oke, kan. betul Jadi kan seperti betul. ada cahaya, Yes. seperti jaringan, maka itu dibilang laser. Iya, Tapi itu betul. bukan laser. Bukan Tapi laser. sekarang, apa namanya, untuk alat potong hitan itu sudah Mhm banyak berkembang. Jadi ada mhm yang sudah terstandarisasi, ada yang mhm. tidak terstandarisasi. Oke Nah, oke. itu memang ayah bunda harus lebih aware untuk di Iya situ. iya, heeh, Jadi jangan pemilihannya. mendengar laser langsung, "Wah, ini canggih," gitu. Iya iya, bener. Oh, oke. Ternyata memang sebenarnya sih banyak macamnya lagi ya, Dok, Banyak ya. macamnya Jadi lagi. tetap harus, apa ya, diperhatikan betul juga Iya, gitu. ada Jangan cuman dengan mhm. device Iya seperti itu iya kan, iya. terus ada dengan jahit, tanpa jahit. Kalau Iya, tanpa jahit itu heeh kita heeh. memang menggunakan suatu, cairan lem seperti Mhm itu, sealer mhm. ya Mhm namanya, untuk mhm. merekatkan jaringan luka, seperti Oke itu. oke, baik kalau gitu menarik ya, Dok, ya, Iya. ternyata seperti itu sahabat-sahabat JIH semua, oke. Nah, Dok, bila nih gitu ya sahabat JIH semua gitu ingin mengajak anaknya mungkin ya untuk sunat atau khitan ini, Dok, Mhm. kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan, Dok, sebelumnya gitu? Terutama mungkin tadi ayah bundanya gitu ya untuk mempersiapkan si anaknya nih untuk dihitan atau disunat seperti itu. Kalau persiapan khusus tidak ada Tidak ada, sebenarnya, heeh. karena khitan itu tidak ada batas usia. Oke, heeh. Tapi kalau di secara religion ya, Mhm untuk mhm. agama Islam sebelum, baligh, Mhm. sehingga ada batas waktunya di Iya sana. iya, heeh. Tapi kalau untuk kesehatan, mau dari kecil sampai dia sudah dewasa juga boleh mau khitannya kapan gitu. Heeh heeh. Jadi memang tidak ada, waktu yang
khusus. Khusus, iya. Mhm. Jadi nggak ada persiapan khusus. Kemudian Mhm. kalau mental anak saya rasa itu tergantung bawaan dari anak sendiri. Mhm Karena mhm. setiap anak pasti berbeda-beda. Pendekatan dokternya juga akan Iya berbeda-beda. iya iya. Jadi itu tanggung jawab dokternya. Betul, Jadi heeh. kalau ayah bunda sendiri kalau misalnya untuk, eee, jagoannya mau di khitan, itu Mhm. nggak ada persiapan khusus. Oke, Iya siap. Tapi yang penting dalam keadaan sehat mungkin ya, Dok, paling iya. seperti itu ya, Tapi yang Dok? paling penting adalah ayah bunda tahu Heeh. penisnya anaknya itu normal atau tidak. Oke, Itu persiapan yang paling persiapan penting. yang paling penting ya. Iya Nanti mungkin tadi ya, Dok, di akhir acara kita mau iya, memperlihatkan gitu jadi ya jangan ke kira-kira mana-mana dulu ya, iya, jangan jangan pergi dulu pergi-pergi dari dulu, podcast-nya oke. ya ini. Biar nanti kan bisa melihat, jadi sahabat Jaya semua tuh bisa tahu ini yang normal, bisa langsung Iya dihitan, ada yang gitu, tidak normal heeh, gitu ya, seperti itu. menunggu dulu atau terapi dulu seperti itu. Iya, Oke, menarik sekali, Dok. Baik, nah tadi kita udah tahu gitu ya kira-kira, apa namanya, metode untuk dilakukan hitan ini sendiri apa aja gitu benar. ya, kita udah, tadi dengar dari Dokter Yuri gitu. Nah, mungkin satu lagi Dok, pertanyaannya adalah, tadi oh sebenarnya sih kita udah sempet singgung sih kapan, dilakukan sunat gitu ya, terutama untuk anak-anak ini ternyata tadi tidak ada batasan khususnya ya Dok. Cuman mungkin pertanyaannya begini, kapan Dok, atau kondisi seperti apa yang mengharuskan ini harus nih gitu, harus segera nih gitu dihitan atau disunat gitu, kira-kira seperti apa Dok? Iya, Untuk pasien-pasien yang seperti apa? kalau kita dilihat dari diagnosis medis, Mhm. maka kalau terdiagnosis fimosis, Oh, ya oke. itu terapinya adalah, eee, khitan ya. Hitan, heeh. Nah fimosis itu memang kalau untuk pada anak laki-laki, eee, itu, fimosis itu sendiri normal sebenarnya pada bayi baru Mmm, lahir, mhm mhm. dan dia akan, hilang sendiri sampai usia 2 sampai 3 tahun. Oh, oke 2 sampai Tapi 3 kalau tahun. seandainya fimosis itu bergejala, Mhm. bergejala misalnya buang air kecilnya jadi Iya susah, iya, heeh. sering ISK, Iya iya, sering infeksi. demam Mhm karena mhm. itu. Nah itu kita terapi di Mhm mhm. khitan, Di hitan ya tadi, seperti itu. oke. Mungkin kalau misalnya masih bingung, jadi fimosis itu artinya ini ya, Dok, kulitnya tidak bisa dikebawahin ya, Dok, ya? Kalau misalnya yang lebih gampang bukan kulitnya nggak Gimana Dok bisa itu dia? dikebawahin, Heeh. ibu tidak bisa melihat kepala penis Oh iya, anaknya. oke, Nah lebih gampangnya gitu iya, ya. jadi kalau Jadi misalnya ibu-ibu, ayah bunda semua di rumah itu heeh, nggak bisa melihat iya, kepalanya, kepala heeh. penisnya Nggak bisa itu, ditarik ya, nggak bisa Dok? ditarik ke bawah, Heeh nah itu kan setelah ditarik nggak bisa heeh, lihat, nggak bisa nah lihat. itu Namanya fimosis fimosis. ya. Oke deh, menarik kayak Iya gitu, siap. Berarti itu ya sahabat Jaya, jadi memang ada kondisi tertentu gitu ya, di mana memang, kita mungkin langsung mengatakan, "Oh ini sebaiknya," gitu ya, bisa mhm, kita langsung hitan atau sunat gitu. Tapi kalau mungkin di luar itu sebenarnya bisa aja kita mungkin mau tunda atau mungkin tadi mau, nanti dulu gitu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi untuk kondisi fimosis ini sendiri iya yang sudah bergejala gitu ya Dok, terutama itu nanti memang sebaiknya mungkin disarankan untuk segera dihitan gitu ya Dok. iya, tapi Oke. memang sekarang itu masyarakat sudah aware ya, tentang Heeh. kesehatan pentingnya khitan itu, Iya sehingga iya, makanya kadang-kadang, udah baru lahir pengen dikhitan. pindah di Iya, hitan, tapi heeh, itu bagus nggak ada nggak masalah. ada masalah Tapi ya, Dok? sekali lagi Dok, Lihat 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 apakah normal atau atau tidak. tidak? Ya Oke, seperti itu. menarik kalau gitu. Dok, ini menarik sekali nih, Dok. Sebelum kita mungkin nanti memperlihatkan kira-kira, apa namanya, foto-foto penis yang normal atau tidak ya, Dok, minum dulu lah, Dok, Oh biar iya nggak ya, ini, Dok, kayaknya sudah mulai biar nggak kering haus ya, ya, iya, padahal cuaca mendung tapi kita mendung, kering. kita kering. Oke, minum dulu kita, Dok. Oke deh. Mmm, baik kalau gitu. Nah, jadi begitu ya sahabat JIH, kita tadi udah mendengarkan gitu dari Dokter Yuri gitu ya, apa saja, macam-macam atau metode-metode hitan gitu. Nah, di sini nanti mungkin kita akan perlihatkan tadi nih foto-foto gitu ya, Dok, ya, Iya, gambar-gambar gitu terkait dengan, penis-penis gitu ya, macam-macam penis gitu kali ya, Dok, ya, benar. macam-macam penis, nanti ada yang normal, ada yang tidak normal gitu, biar nanti, sahabat-sahabat JIH semua, ya bundanya udah tahu nih. Jadi kira-kira kalau misalnya memang ternyata, oh ini bentuknya normal bisa langsung dihitan, tapi kalau misalnya mungkin tadi, mungkin tidak normal, nanti bisa konsultasi dulu gitu ya dengan dokter spesialis gitu atau mungkin dengan dokter Yuri gitu. Oke, Iya, silahkan operator tampilkan. mmm, Taram. nah di Oke. sini kita harus declare dulu, Oke, declare dulu. declare bahwa ini bukan bermaksud untuk Oh ya, menampilkan hal pornografi ya? Ya, pornografi, siap tapi untuk edukasi, seperti siap, itu ya. oke. Disclaimer dulu ya, Iya. Dok, baik. Nah, ini, Dok, apa nih, Nah, Dok? Iya, di sini ya ayah bunda mhm, sekalian, kita harus lihat di sini. Kalau di sini sepertinya, ini penisnya normal. Di sini ada oke, batangnya ya, heeh, ini ilustrasi, di sini ada kepalanya, terus di sini mhm, kulupnya. Nah, ini bisa oke, jadi fimosis juga ya. heeh, Di fimosis itu ada grade-nya, tapi ayah bunda cukup tahu ini fimosis atau tidak oke, gitu ya, siap, seperti itu. heeh,
Nah, kalau kita lihat di sini, ini, kalau ayah bunda mau milih, hitan biasa itu boleh. Boleh, Boleh oke. kalau misalnya, "Dok, anak saya takut," ya boleh dibius total kayak gitu. Oh, oke. "Dok, anak saya berani," bius lokal Lokal, boleh. Sekarang heeh. juga bius ada tanpa jarum, seperti itu, banyak teknik bius. Oke oke. Tapi bius yang lebih bagus itu nanti pas ayah bunda kontrol aja kita jelaskan Oke, ya, siap. jangan sekarang. Kalau sekarang nanti Panjang ya, soalnya Dok? terlalu panjang. Iya, siap. Baik. Berarti ini aman ya, Dok, ya? Jadi untuk Ini aman dilakukan, ya untuk hitan dilakukan dengan hitan. metode apapun gitu Iya, dia cukup aman cukup gitu ya? aman Karena ya, memang di sini, penisnya normal aja ya, Dok, normal gitu, saja baik ya. dari batang sampai ada kulupnya tadi. Nah, Oke, kalau di sini lanjut. kita lihat lagi, kalau dari samping ini kemungkinan batangnya, setengah ya, terus ada Mhm, kepalanya, tapi mhm. kulupnya panjang ini. Oke. Nah, ini bisa secara normal, bisa tidak. Mhm mhm. Nah, ini memang harus diperiksa dulu, Oke oke. ya. Kenapa? Karena masih mungkin, batang penisnya itu masih ada yang tersembunyi di dalam. Oh, siap. Nah, kalau Mhm. tersembunyi, obatnya dihilangkan sembunyinya, artinya dikeluarkan, ya. Mhm. Kalau dia kecil, baru dibesarkan. Nah, jadi Dibesarkan. kalau dia tersembunyi, disuntik hormon, dia tambah besar nanti, padahal Oh, dia masih ke iya, dalam gitu loh. sebenarnya ada, Seperti tapi itu. belum keluar aja gitu ya, Dok, ya? Iya, Oke, siap. Oke oke, berarti kalau yang seperti ini bentuknya ya, sahabat JIH, dilihat dulu gitu ya? Oke. seperti ini tadi ya, Heeh, yang seperti seperti ini. ini, oke. Lanjut. Heeh, oke. Oke, Lanjut? yang lanjut kita ya, ini di sini. Ya siap. Nah, kalau di sini, Ini ini kecil kayaknya ya? ini penisnya mendelep. Oh, Ini bukan mendelep. kecil, Oh, bukan? mendelep. Oke oke. Oh iya, betul Nah, betul. mendelep nih kalau ayah bunda lihat di semua sekalian nih kecil banget. Nah, ini kalau biasanya kalau kondisi yang kedua dan yang ketiga Mhm, ini kalau anaknya dari posisi tidur, itu mhm. didudukkan, itu penisnya makin ketarik. Nah, nanti ayah bunda Oh, bisa dilihat di rumah. oke. Kita Iya nanti iya. dilihat, nanti diperhatikan apakah Mhm. ini burit atau tidak, Oke, ya, siap kalau mendelep gitu. atau tidak, ya, Mendelep ya berarti ya, buripenis itu artinya mendelep mendelep. gitu, oke. Nah, ini seperti ini juga nih, hati-hati untuk dihitan ya. Mhm mhm. Kalau kayak gini metode apa, Dok, biasanya? Ini nanti kita harus mengeluarkan batang penisnya. Oh, Jadi kulitnya ini kalau kita disunat duluan, kalau batangnya keluar panjang, mhm. kulitnya habis, kita akan suslit nanti. Oh, Sehingga oke. kulit yang ada ini nanti kita gunakan di saat batangnya kita keluarkan. Nah, di saat itu kita nanti menyesuaikan kulitnya dengan batang yang setelah keluar itu, Oh, seperti baik itu. baik Jadi ada baik. metode khusus. Metode khusus ya? Oke, siap. Apakah itu banyak tekniknya. Jadi kalau ditanya, "Tekniknya apa namanya?" Macem-macem Banyak banget, lebih macem-macem. dari 100 teknik Oke. untuk kasus-kasus yang seperti ini. Kasus-kasus seperti Iya. ini, baik. Oke, kita Nah, lanjut ini Kak, juga yang kalau ayah bunda lihat juga ada yang seperti ini ya. mhm. Nah, seperti ini cuman kulitnya aja nih yang seperti panjang gitu, kayak belalai Mmm, gajah, iya iya ya. iya. Nah, seperti itu, Tapi batangnya kecil gitu ya, batangnya Dok, ya? Oke, kecilnya. siap. Nah, ini juga harus hati-hati apakah ini nanti bisa dihitan atau tidak, Oke. ya. Pokoknya konsultasi dulu deh, kalau Iya, misalnya ragu-ragu ini langsung aja ragu-ragu ya iya. konsultasi ya sama dia ya, oke. Nah, ini Baik, tadi yang tadi ya, nah heeh, ini variasinya. variasi-variasinya. Nah, kalau ini sudah jelas forbidden, Oke. jadi jangan disunat biasa. Oh, siap Hampir siap. cuma kulit saja yang ada. Iya iya iya, batangnya nggak kelihatan sama Batang nggak sekali ya, kelihatan Dok? sama sekali. Oke, Tapi ayah siap. bunda jangan khawatir, kadang-kadang, Mhm, ada beberapa orang tua yang khawatir, "Dok, mhm. anak saya nggak ada penisnya." Heeh, oke. Seperti itu. Tapi itu Ada, dia heeh, normal, tapi tersembunyi di dalam. tersembunyi. Nah, Oke oke. sekali lagi ayah bunda kalau tersembunyi kita keluarkan. Keluarkan. Iya, Oke, siap. Jadi nggak perlu khawatir tidak gitu perlu ya, Dok, ya? khawatir. Nah, Siap. sekarang kalau misalnya dalam kondisi tadi, ternyata sudah dihitan secara Mhm, biasa. mhm. Nah, apa yang terjadi? Nah, bisa terjadi seperti ini. Nah, ini ayah bunda ya, seperti ini masuk lagi penisnya Oh, nih, iya iya ya. iya, oke. Ini masuk lagi dia, seperti itu. Jadi kalau masuk gini kan anaknya susah untuk buang air Iya, kecil, betul padahal ini betul. sudah dihitan, Heeh. tahu jadinya seperti ini, Iya, betul. Jadi ya, nggak kelihatan ininya ya, nggak Dok? kelihatan jadinya. Heeh. Nah ini jadi masuk kan lagi, Iya iya. seperti itu. Nah itu yang kita harus makanya itu, jangan sampai hitan itu cukup sekali sebenarnya. Iya. Walaupun memang semua tindakan, medis itu ada resiko, Mhm, tapi dengan ayah bunda mengetahui apa resikonya, ini normal atau tidak, itu akan mhm. membuat, masa depan anak lebih baik, Lebih baik. seperti itu. Oke, siap kalau gitu, Nah ini baik. juga kan Dok, kita lihat di sini ini sama burit Iya kasusnya, iya, tapi heeh di heeh. hitan biasa, masuk lagi, karena penisnya itu Heeh, ketarik. ketarik ya, Nah, baik. Berarti kalau gini balik lagi perlu metode khusus tadi ya, metode Dok, khusus ya? tadi Oke. untuk mengeluarkannya, Mengeluarkannya, siap seperti siap. itu. Oke oke, Dok, menarik Nah, sekali.
Tapi kalau ibu ayah bunda juga jangan khawatir, kalau Mhm misalnya sudah terjadi seperti ini masih bisa mhm diperbaiki nggak, Dok? Bisa, bisa, bisa oke, diperbaiki. mantap. Nah ini dia, ini Oke, kasusnya heeh. Oh, ini kasusnya iya ini iya. sudah disunat, nah sekarang dia jadi Wah, panjang seperti ini. masa depan Nah, cerah lagi. jadi ayah bunda bisa lihat, pingin yang seperti ini atau yang Iya, seperti ini, oke. seperti itu. Nah ini Wah, tekniknya ada sendiri. ada sendiri. Iya Siap, cerah lagi Dok masa depannya iya Dok, seperti yang itu. sebelumnya suram. Jadi ya itu maksud saya di sini adalah, kita bermaksud saya Dokter Via Mhm, dengan saya, dengan podcast JIH ini, iya, kita bermaksud sebenarnya mengedukasi ayah bunda edukasi. sekalian ya, Betul betul, bahwa khitan itu baik, mhm, baik untuk kesehatan, kesehatan, heeh. secara agama juga itu diwajibkan Betul seperti itu betul. ya, banyak manfaatnya. Iya iya. Tapi jangan buru-buru mengambil Oh, decision-nya. Dengan ayah bunda mengetahui kondisi-kondisi yang mana yang baik untuk mhm dikhitan mhm segera, mana mhm. yang bisa dikhitan secara standar, itu akan lebih baik hasilnya. Oke, Seperti itu. siap. Kalau gitu, wah menarik sekali Dok, Iya terima kasih Dokter Yuri. Nah, sahabat JIH semua, mudah-mudahan dengan, penjelasan dari Dokter Yuri tadi, bisa membuka gitu ya, pikiran, mendapatkan informasi baru gitu iya ya, ayah bunda semua, sahabat-sahabat JIH semua. Jadi intinya tadi memang di sini ya memang lebih baik lagi tadi, kalau misalnya ragu-ragu segera untuk konsultasi saja dulu gitu, karena iya memang ternyata kondisi-kondisi dari penis ini sendiri banyak macamnya gitu ya, Dok. Jadi jangan sampai nanti salah untuk dilakukan tindakan gitu, sehingga perlu tindakan 2 kali, kan seperti itu ya, Dok. Jadi sayang juga gitu nantinya. iya seperti itu. Seperti itu. Oke, baik sekali, Dokter. Baik, sahabat JIH semua. Nah, kita udah mau di penghujung acara nih ceritanya, bincang-bincang kita udah mau selesai. Untuk Dokter Iya Yuri, Dok, ini sebelumnya kasih pesan dong, Dok, buat sahabat JIH semua. Kira-kira apa nih, Dok? Mungkin terkait hitan atau sunat sih pastinya gitu ya. iya, baiklah kalau untuk ayah bunda sekalian, memang sunat itu, khitan itu baik, untuk baik secara syarat religi atau agama maupun untuk kesehatan. Tapi yang lebih baik adalah ayah bunda mengetahui kondisi putranya, sehingga bisa menentukan apakah ini mana yang terbaik dan tidak untuk jagoannya, seperti itu. Oke, siap kalau gitu, Dok. Terima kasih banyak, Dokter Yuri, untuk Iya, kesempatan bincang-bincang kita pada kali ini ya, Dok, sama-sama, ya. Siap kalau Dokter Via. gitu. Baik, sahabat JH semua, sekian sudah gitu ya bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Next mungkin kita akan membahas lagi topik-topik kesehatan yang hangat gitu ya, pastinya di kanal YouTube Rumah Sakit JIH Dan di channel terpercaya. dan terpercaya, oke deh. Jangan lupa saksikan YouTube, podcast Rumah Sakit JIH di acara Healthy Corner. Sebelumnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.